Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Sartono. Dan di video kali ini tentang Express Financial Planning, kita membahas yang namanya cash flow planning. Kira-kira apa sih yang mesti kita pelajari di dalam yang namanya cash flow planning ini? Teman sekalian, bicara tentang perencanaan keuangan, maka ada dua alat kerja yang harus kita kuasain, yang harus kita mampu kelola setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan, ataupun setiap tahunnya. Apa saja alat kerjanya? Yang pertama adalah alat kerjanya yang disebut dengan keran. Karena di sini maksudnya adalah bagaimana kita mengatur cash flow kita. Nah, bicara cash flow berarti bagaimana cara kita ngatur uang masuk dan juga bagaimana kita ngatur uang keluar kita. Kemudian, alat yang kedua selain keran tadi, kita punya yang disebut dengan timbangan. Ya, timbangan ini untuk apa? Untuk menimbang berapa besar harta yang kita miliki dan juga berapa besar utang yang kita miliki. Yang kita kenal istilahnya dengan disebut adalah neraca. Nah, teman sekalian, inilah dua alat kerja kita, yaitu adalah bagaimana kita harus bisa ngelola cash flow kita, ngelola pemasukan, ngelola pengeluaran kita, juga kita bisa ngelola yang namanya harta kita, juga bisa ngelola kewajiban ataupun utang kita. Sekarang, mari kita lihat lebih detail tentang bagaimana ngelola cash flow. Oke? Nah, ngelola cash flow itu berarti kita bicara dulu tentang bagaimana ngelola pemasukan. Nah, untuk ngelola pemasukan, saya punya konsep dan saya punya filosofi yang disebut dengan double triple plus. Kira-kira apa sih double triple plus itu? Yang pertama, pemasukan kita harus double. Artinya apa? Kita punya pemasukan aktif dan juga kita punya pemasukan passive income. Jadi istilahnya punya active income dan juga punya passive income. Kemudian triple artinya kita harus punya yang namanya income harian, kita punya income bulanan dan juga kita punya income tahunan. Dan yang ketiga disebut dengan plus atau disebut dengan blessed income adalah rezeki dadakan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lihat lebih detail gitu ya. Contoh apa sih yang disebut dengan double tadi? Double adalah active income dan passive income. Active income adalah definisinya kita harus bekerja terlebih dahulu. Dalam waktu periode tertentu baru kita mendapatkan uangnya. Contoh sebagai karyawan kita bekerja dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Maka sesudah tanggal 30 kita akan mendapatkan gaji ataupun penghasilan kita. Itu adalah contohnya disebut dengan active income. Kemudian yang passive income adalah pendapatan ataupun penghasilan yang kita dapatkan dengan cara kita tidak bekerja pun uangnya tetap masuk. Enak toh? Contohnya apa? Contohnya adalah yang namanya bunga deposito. Jadi kalau seandainya Anda punya uang 1 miliar, Anda taruh di deposito dengan bunga kata 5%, maka setiap bulan Anda akan mendapatkan bunganya ke rekening Anda, terlepas apapun yang Anda lakukan. Mungkin setiap hari Anda mau tidur, setiap hari Anda mau pergi mancing gitu ya, setiap hari Anda mau jalan-jalan, di akhir bulan Anda akan mendapatkan bunga deposito Anda. Jadi kira-kira mana harus kita punya? Kita harus punya dua-duanya. Kita harus punya active income, juga kita harus punya passive income. Mungkin di antara kita mengatakan saya banyakkan punyanya adalah active income. Oke, good. Sekarang berarti tugas Anda tinggal mikir bagaimana mendapatkan yang namanya passive income. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah triple. Triple itu artinya kita harus punya income harian. Contoh income harian itu adalah pekerjaan yang sifatnya mungkin jadi pedagang. Ya, pedagang toko kelontong gitu ya, atau pedagang mainan anak, ataupun kita punya restoran gitu ya, kita punya hotel, atau kita bekerja sebagai profesi ojek online, ataupun sebagai dokter ya, ataupun sebagai orang yang bekerja dan punya salon ataupun cuci mobil dan cuci motor. Itulah jenis-jenis pekerjaan yang income-nya adalah income harian. Kemudian ada yang pekerjaan income bulanan. Contohnya tadi adalah karyawan, kemudian pegawai negeri, atau kalau Anda punya kos-kosan, Anda juga bisa mendapatkan income secara bulanan. Atau yang tadi adalah contoh yang lain adalah bunga deposito. Kemudian yang ketiga adalah income tahunan, adalah income yang masuk yang setahun sekali. Contohnya apa? THR. Ya, dan kalau Anda di saham, Anda mungkin dapat yang namanya dividen. Atau kalau Anda yang punya kos-kosan, tadi Anda sewa tahunan disebut dengan kontrakan. Itu juga income-nya tahunan. Termasuk juga profesi yang namanya tukang trompet. Ya, tukang trompet yang bisa jual setahun sekali di akhir tahun. Inilah contoh yang disebut dengan income tahunan. Nah, kira-kira mana yang harus Anda punya? Seorang yang bahagia secara finansial mengenai pada saya, Andreas, Anda harus punya tiga-tiganya. Jadi kita harus punya income harian, kita harus punya income bulanan, kita harus punya income tahunan. Nah, sekarang coba Anda cek, kira-kira Anda punya yang mana? Yang harian, bulanan, atau yang tahunan? Kalau Anda hanya punya satu, sekarang coba pikir yang dua lagi bagaimana caranya supaya Anda bisa dapat. Oke, dan yang ketiga teman sekalian disebut dengan bless atau plus income. Itu adalah sesuatu yang rezeki Tuhan yang berikan kepada kita, yang kita tidak tahu kapan waktunya dan juga dalam jumlah yang juga mungkin tidak bisa kita tentukan.
Contoh, misalkan kalau Anda di perusahaan, Anda dapat yang namanya bonus tahunan. Berapa jumlahnya mungkin juga tergantung kebaikan dari perusahaan. Apakah setiap tahun dikasih? Rasanya juga tidak setiap tahun dikasih, tergantung bagaimana performance dari Anda, juga performance dari perusahaan Anda. Kemudian contoh yang lain lagi sebut dengan blessed income adalah dividen. Ya, kenapa saya sebut dividen juga sebagai blessed income selain income tahunan? Karena ketika Anda punya saham, tidak selalu Anda dapatkan yang namanya dividen, dan kadang-kadang Anda juga tidak tahu kapan Anda akan diberikan dividen. Kemudian berikutnya adalah warisan, itu juga contoh yang namanya blessed income. Kemudian juga Anda mungkin dapat door prize, dapat hadiah juga sebagai sebuah blessed income. Teman sekalian, kalau yang namanya blessed income atau rezeki Tuhan ini, kita tidak bisa berbuat banyak, kita hanya bisa berdoa saja supaya kita juga diberikan rezeki-rezeki dadakan oleh Tuhan. Yang harus kita punya adalah kita punya active income, punya passive income, juga punya income harian, income bulanan, dan income tahunan. Oke, ini adalah bagaimana cara kita harus punya yang namanya income tadi terkait dengan bagaimana kita ngelola pemasukan kita. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kita ngelola pengeluaran kita. Nah, ngelola pengeluaran saya gunakan filosofi 10, 20, 30, dan 40. Artinya apa? Pengeluaran kita itu harus kita prioritaskan. 10% pertama adalah untuk amal dan untuk sosial. Contohnya buat apa? Buat amal, buat zakat, buat infak ya, buat sedekah, bantuan keluarga, juga kebutuhan-kebutuhan aktivitas sosial seperti buat arisan. Ya, ini juga bagian dari 10% yang harus kita sisihkan. Nah, contoh tadi bantuan keluarga adalah kita kasih pada orang tua kita ataupun kita membantu adik-adik kita untuk biaya sekolah dan yang lain-lainnya. Dan secara komposisi kurang lebih nilainya adalah 10%. Kemudian 20% berikutnya adalah kita gunakan untuk tabungan, buat investasi, dan juga untuk bayar premi asuransi. Tabungan, buat tabungan apa? Buat tabungan dana darurat, buat tabungan haji kita, dan juga tabungan-tabungan yang lain, termasuk juga investasi untuk pendidikan anak kita, investasi buat pensiun kita. Itulah yang harus kita alokasikan kurang lebih 20%. Kemudian yang berikutnya lah 30% kita gunakan untuk membayar cicilan utang. Dan cicilan utang ini yang kita masih rekomendasikan dan diperbolehkan adalah cicilan utang KPR dan juga cicilan untuk kendaraan bermotor Anda. Kemudian sisanya adalah 40% dipakai untuk kebutuhan rumah tangga dan juga untuk kebutuhan pribadi Anda. Seperti contohnya buat makan keluarga, buat jalan-jalan, ya, buat kebutuhan rumah tangga, buat transportasi, ataupun termasuk buat hobi-hobinya Anda. Mas sekalian, ini adalah yang disebut dengan bagaimana cara kita mengatur pengeluaran kita. Dan targetnya harus Anda lakukan di cash flow planning ini adalah Anda harus bisa positif cash flow. Ini adalah targetnya Anda. Dan bicara perencanaan keuangan, maka ini adalah ilmu yang paling dasar, yang paling basic. Bagaimana kita setiap bulannya harus bisa positif cash flow. Maka kalau Anda belum bisa positif cash flow, saran saya Anda lupakan dulu yang lain-lainnya. Anda harus berpikir bagaimana setiap bulan supaya Anda bisa positif cash flow. Entah dengan cara Anda berpikir bagaimana mendapatkan income yang jauh lebih besar daripada yang saat ini dengan konsep double, triple plus tadi, ataupun Anda juga bagaimana berpikir untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran Anda supaya ujungnya cash flow Anda tetap positif. Teman sekalian, inilah yang disebut dengan bagaimana kita mengelola cash flow. Berikutnya adalah bagaimana kita juga harus bisa mengelola yang namanya neraca. Kita harus bisa mengelola yang namanya harta kita dan juga utang kita. Apa sih yang harus kita kelola? Yang namanya harta itu ada 3 jenis. Yang pertama disebut dengan harta tunai dan harta tabungan. Yang kedua adalah harta atau aset pribadi. Yang ketiga adalah harta atau aset investasi. Sedangkan utang kita hanya klasifikasi menjadi 2, utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Apa sih yang dimaksud dengan aset pribadi? Aset pribadi itu contohnya adalah uang tunai yang kita miliki, uang yang ada di tabungan kita, ataupun uang yang setara dengan tabungan seperti misalkan deposito. Kemudian aset pribadi adalah aset ataupun harta yang kita miliki, yang kita gunakan secara pribadi dan tidak ada intensi untuk kita jual. Contohnya apa? Contoh aset pribadi itulah rumah yang saat ini kita tempati, ataupun kendaraan yang saat ini kita gunakan. Itulah bagian dari yang namanya aset pribadi. Sedangkan aset investasi adalah aset yang memang kita beli pada saat ini untuk tujuan kita jual di masa yang akan datang. Contohnya misalkan saya sudah punya rumah sebagai aset pribadi, saya beli lagi rumah yang baru untuk aset investasi saya, di mana saya akan jual mungkin nanti ketika anak saya mau sekolah. Atau contoh aset investasi yang lain adalah misalkan kita punya aset berupa logam mulia, kita punya aset berupa reksadana, ataupun kita punya aset berupa saham dan juga aset-aset yang lainnya. Itulah yang disebut dengan harta yang harus kita kelola. Nah, berikutnya utang jangka pendek, jangka panjang. Ini hanya dibedakan dari konteks berapa lama utang
Anda durasinya atau tenornya. Kalau di bawah 5 tahun biasa kita sebut dengan utang jangka pendek, dan kalau di atas 5 tahun biasa kita sebut dengan utang jangka panjang. Contoh utang jangka pendek itulah utang koperasi misalnya gitu ya, utang KTA, dan tentu jangka panjang adalah utang KPR rumah Anda. Nah, teman sekalian, kira-kira mana yang harus lebih besar? Yang harus lebih besar adalah harta Anda harus lebih besar daripada utang Anda. Inilah yang disebut dengan positif kekayaan bersih. Jadi, tugas Anda yang pertama tadi adalah harus positif cash flow. Tugas yang kedua adalah Anda harus memastikan Anda harus positif kekayaan bersih. Artinya, harta Anda harus lebih besar daripada utang Anda. Lalu, apa yang mau Anda kerjakan di cash flow planning ini? Ada dua hal yang harus Anda kerjakan. Yang pertama adalah Anda buat anggaran bulanan Anda. Anda coba ya buat tadi misalkan buat dana amal Anda. Kira-kira apa itemnya Anda list down. Kemudian item-item apa saja yang Anda keluarkan buat tabungan, investasi, juga premi asuransi. Anda tulis apa saja anggarannya. Kemudian yang ketiga buat cicilan utang apa saja Anda tulis anggarannya. Yang keempat buat kebutuhan keluarga Anda dan juga pribadi Anda juga tulis berapa anggaran Anda setiap bulannya. Pastikan di atas kertas itu harus positif. Karena kalau di atas kertas saja sudah negatif, maka implementasinya bisa jauh lebih negatif. Di atas kertas positif saja, masih ada kemungkinan terjadi negatif di akhir bulan. Maka tugasan yang pertama adalah buat anggaran. Pastikan di atas kertas harus positif, kemudian Anda maintain, Anda kelola, Anda pastikan di akhir bulan sesuai dengan apa yang Anda rencanakan supaya cash flow Anda positif. Kemudian yang kedua adalah Anda buat neraca Anda. Ya, Anda hitung berapa harta Anda, harta tabungan Anda berapa, harta pribadi Anda berapa, kemudian harta investasi Anda berapa, Anda hitung. Kemudian juga berapa total utang Anda, baik utang jangka pendek, jangka panjang, Anda juga hitung. Kemudian totalnya Anda cari berapa besar kekayaan bersih Anda. Dan target Anda adalah Anda harus positif cash flow setiap bulannya. Jadi sesudah Anda nonton video saya ini, Express Financial Planning ini, pastikan target pertama Anda adalah positif cash flow setiap bulannya. Dan target Anda yang kedua adalah positif kekayaan bersih Anda. Dan pastikan teman sekalian, ini harus semakin baik dari bulan ke bulan, mulai dari saat ini ketika Anda selesai nonton dan menyaksikan video Express Financial Planning ini. Teman sekalian, inilah bagaimana cara kita mengolah cash flow. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan semoga pengeluaran Anda bisa semakin baik dan mengenal konsep-konsep sederhana dari saya ini. Terima kasih teman sekalian, sampai ketemu dengan saya. Bye-bye.